Ini ya, khususnya saya bercerita kepada warga negara Indonesia lah yang melihat video saya ini. Ini Sri ini kenapa selalu menceritakan keburukan Indonesia. Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Apa yang saya luahkan adalah kesukaran hidup di Indonesia ini. Susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi konten Kak Sri. Kak Sri ini adalah orang Indonesia yang sudah menikah dengan warga negara Malaysia. Dan dia baru saja pulang dari Malaysia. Kemudian baru beberapa hari di Indonesia, Kak Sri ini nampak marah-marah di kontennya. Dan seolah-olah Kak Sri ini merasa nggak nyaman hidup di Indonesia. Tapi buat sahabatku jangan salah paham dulu ya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan. Kak Sri ini kalau saya lihat dia itu orang Batak. Orang Batak ini kalau berbicara memang seperti itu. Ya kan, logatnya memang nampak marah-marah. Tapi sebenarnya itu dia bukan marah-marah. Memang sudah kebiasaannya seperti itu. Ya kan. Jadi orang Batak dan orang Jawa misalnya, itu berbeda logat bicaranya. Ya kan? Kalau Kak Sri itu kan kalau ngomong kan ceplas-ceplos gitu. Kemarin Kak Sri membuat konten tentang mencari gas LPG. Itu dia sangat kesulitan dan harus juga membawa KK, kartu keluarga dan juga KTP. Apakah itu benar? Iya, itu benar. Tapi untuk satu kali saja ya, bukan terus-menerus kalau beli bawa KTP, bawa surat KK itu tidak, untuk satu kali saja. Dan banyak sahabat-sahabatku yang salah paham, yang mengatakan Kak Sri ini memburukkan negara Indonesia. Harusnya kita juga bisa berpikir lebih terbuka lagi ya. Sebenarnya kalau menurut pandangan saya, Kak Sri ini bukan memburukkan lah. Kak Sri ini cuman mengungkapkan unek-uneknya ya kan. Kenapa sih harus pakai KK dan KTP? Harusnya kalau ada uang itu kan sudah cukup untuk membawa gasnya, tapi kenapa persyaratannya harus ada KK dan KTP? Nah, buat sahabat-sahabatku yang daripada Malaysia mungkin ada yang bingung juga ya. Masa sih beli gas kok harus pakai kartu keluarga dan KTP atau IC? Jadi kalau kita membeli gas yang gas bersubsidi itu harus pakai persyaratan itu. Gas 3 kilo itu memang kalau di Indonesia itu gas bersubsidi. Tapi harusnya gas tersebut itu memang itu ya diperuntukkan untuk orang yang kurang mampu. Tapi kenapa bisa sampai kekurangan? Ya, karena kadang-kadang ada juga oknum yang sengaja istilahnya gimana ya, mencari keuntungan sendiri gitu. Jadi walaupun gasnya sudah disetorkan atau sudah diperuntukkan, dibagi-bagikan untuk orang yang tidak punya, kadang-kadang itu ada semacam oknum yang sengaja untuk ditimbun terus kemudian dijual dengan harga yang agak mahal. Tapi kasus semacam itu alhamdulillah sudah berhasil ditangani. Jadi kali ini kita akan menyimak bagaimana Kak Sri kok marah-marah. Nanti di akhir video saya akan menjelaskan semuanya supaya sahabat-sahabatku tidak salah paham. Jadi setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Kalau menurut saya Kak Sri ini ya bukan memburukkan nama Indonesia. Kak Sri ini hanya mengkritik. Sebagai rakyat pastinya ya kan, kita kan juga boleh mengkritik. Pada dasarnya yang diomongkan Kak Sri itu memang kenyataan. Oke, langsung kita lanjut ke video. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan juga penjelasan supaya tidak salah paham sahabat-sahabatku semuanya. Ini ya, khususnya saya bercerita kepada warga negara Indonesia lah yang melihat video saya ini. Ini Sri ini kenapa selalu menceritakan keburukan Indonesia? Mungkin kalian pikir seperti itu. Saya itu sangat cinta negara Indonesia, sebab itu saya selalu men-share apa-apa saja yang saya rasa itu tidak logik. Peraturan yang aneh-aneh yang dibuat untuk kami rakyat kecil ini. Saya ini tinggal di kawasan pelosok, sangat desa. Saya bilang itu desa enggak juga, dusun. Sangat kampung, tahu tak? Jadi ada banyak sekali keluhan-keluhan yang saya dengarkan. Yang pertama itu adalah isi ulang gas harus pakai KTP dan kartu keluarga.
Udah. Di kampung saya ini kalian tahu mau makan aja orang susah walaupun dia ada sawit. Contohlah saya bilang sawitnya ada 2 hektar. Nggak akan dapat hasil dari sawit itu. Kenapa? Karena sawit itu hasilnya untuk beli beras keperluan sehari-hari. Sawit juga kalau nggak dipupuk, nggak diracun, hasilnya juga nggak akan ada gitu. Jadi karena hasilnya dipakai selalu habis, untuk perawatan sawitnya itu nggak ada duit. Jadi ya sama aja, miskin aja dia walaupun ada 2 hektar sawitnya, 3 hektar sawitnya. Ya. Terus yang kedua lagi apa? Ya, disetarakan lagi untuk semua TV. Kalau yang bukan digital katanya lah. Pokoknya TV yang 2015 ke atas dibeli tahunnya gitu, nggak akan dapat channel apa-apa. Jadi harus beli dia macam box, katanya itu harga 400.000. Ini kebanyakannya yang udah pakai TV digital itu kan orang-orang yang mampu ya. Macam makcik saya ini, dia tuh nggak mampu. TV dia itu keluaran tahun berapa itu, pokoknya udah lama sekali gitu. Kalau saya nggak silap 2012 atau 2011 TV-nya itu. Jadi udah nggak bisa dipakainya apa-apa. Sedangkan mau makan aja dia susah. Sekarang dia harus beli lagi box seharga 400.000. Baru boleh dipakai TV-nya itu. Gitu. Nggak usah kita buat sistem modern kalau kenyataannya masyarakatnya ini belum mampu untuk membuat seperti itu gitu. Saya nggak mengharapkan apa. Aduh, ada ipar saya sudah datang. Bagaimana ada ipar saya masalah TV? Kalau bukan yang digital, yang keluaran terbaru nggak ada dapat channel. Nggak dapat channel, nggak boleh tonton apa-apa. Kamu kalau isi gas harus tunjuk KTP, subsidi katanya. Iya. Subsidi. Karena pakai KTP dan kartu keluarga kalau gas kita habis di rumah. Kalau tak kita harus pakai kayu. Kalau tak nggak bisa dapat. Mau beli tongges pun bukan senang, susah. Kampung pinjam kan? Pinjam, saya tongges yang 3 kilo Belum itu dapat sampai sekarang. belum dapat. Saya sudah pesan 3-4 kedai tak dapat. Bukan saya memanfaatkan subsidi pemerintah, saya tak enak pun. Selagi saya mampu untuk bekerja, saya akan bekerja gitu. Kenapa kita suarakan benda-benda seperti ini? Biar tuh pemerintah tahulah bagaimana kesusahan kami orang kampung ini. Jangan memaksakan untuk menjadikan kita ini sesuatu yang modern. Kenyataannya masyarakat itu belum mampu untuk begitu. Kayak TV itu tadi kan, yang susah, yang TV-nya masih keluaran lama itu nggak bisa tengok TV lagi sekarang, nggak ada lagi. Boleh, tapi kita ada mau Box. beli benda TV. Nah, untuk siaran TV di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabatku semua yang daripada Malaysia ya, karena penontonnya Kak Sri ini juga banyak dari Malaysia. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bahwa kalau untuk membeli box 400 itu kita boleh dapat siaran apapun ya. Jadi banyak channel lah. Tapi itu hanya untuk beli 1 kali saja. Setelah per bulan-bulan kita nggak membayar. Jadi beda dengan Astro ya. Kalau Astro kan kita per bulan-bulan membayar. Jadi menurut saya lebih murah di Indonesia. Tapi andai kata tidak bisa membeli box kotak yang seharga 400.000 atau setara dengan 150 ringgit, itu kan juga bisa beli antena, ya kan? Kalaupun yang pandai tentang setting TV pun pasti akan dapat siaran yang cerah. Biasanya kalau di desa-desa itu pasti adalah salah satu tukang servis TV yang pandai untuk mendapatkan channel supaya TV-nya jadi bersih, nggak kepure. Kok malah jadi campur bahasa Jawa ya. Jadi soal TV itu menurut saya lebih murah di Indonesia dibandingkan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan kita mendapat channel banyak, tapi kan tiap bulan kan kita harus bayar, ya kan? Kalau di Indonesia ini beli boxnya yang harga 400.000, kita boleh lihat banyak channel tapi tidak membayar per bulan-bulan. Untuk gas sih kalau di pedesaan mungkin ya agak sulit ya, karena saya sendiri juga merasakan sebagai orang desa kadang-kadang itu memang hal yang paling sulit adalah ketika kita mencari gas atau ketika gas habis, kita sering sulit mendapatkannya. Kita langsung lanjut ke video. Jadi intinya Kak Sri ini bukan memburuk-burukkan nama negara ya, melainkan Kak Sri ini mengeluarkan unek-uneknya, atau Kak Sri ini istilahnya mengeritik lah supaya kedepannya nggak terjadi seperti ini lagi. Kira-kira seperti itu ya. Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Apa yang saya luahkan adalah kesukaran hidup di Indonesia ini. Susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Jadi ceritanya itu begini. Tadi itu kita kehabisan. Terus mau isi ulang, tabung gas itu mau isi ulang lah. Kalau kami di Malaysia dulu,
kalau kami di Malaysia lah saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini, ya kan nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP, kartu keluarga. Harus bawa KTP sama kartu keluarga. Kartu keluarga itu bukan kecil tau. Ukuran kartu keluarga itu ukuran buku seperti ini. Sekarang ini ini fungsi kartu keluarga ini sebenarnya apa? Ini semalam itu saya pesan gorden langsir untuk rumah saya. Yang punya langsir itu pun bagi dia punya kartu keluarga. Seakan-akan kita punya saya bilang personality kita itu udah hilang. Kenapa? Karena di kartu keluarga itu kan nama bapak kita, nama mama kita, keturunan kita semua ada. Itu apa-apa kartu keluarga. Sedangkan mau isi gas aja harus kartu keluarga KTP. Kok ngeri kali, hidup ini nggak usah dipersulit lah, udah cukup sulit kita cari makan di Indonesia ini. Jangan pula mau ngisi gas aja pun ini itu. Cukuplah mau ganti kartu aja pun, kartu keluarga, KTP semua oke. Tapi ini mau isi gas, ganti gas, isi ulang gas pun. Sebentar lagi kita mau beli galon, isi ulang galon pun kartu keluarga KTP. Mau beli sabun cuci, kartu keluarga KTP. Mau beli sempak anak, kartu keluarga KTP. Sebenarnya fungsi kartu keluarga dengan KTP ini apa sebenarnya ini? Saya pening kepala saya lah. Oke. Kenapa mungkin kalian gak ikut di perjalanan di channel YouTube saya? Kenapa saya pakai tabung gas yang 3 kilo? Sebenarnya saya juga kemarin itu keliling-keliling cari tabung gas yang 15 kilo. Kenapa? Karena saya ini buat video masak gitu. Jadi kalau saya pakai 3 kilo mungkin seminggu udah habis. Makanya saya cari yang 15 kilo. Pas saya cari-cari tabung yang 15 kilo itu nggak ada. Area kampung saya ini nggak ada. Kemarin yang tadi ada komen katanya di kampung mana, desa mana, bagi tahu, jangan bilang seluruh Indonesia. Kenapa saya cakap di Indonesia? Karena kampung saya ini memang kawasan Indonesia dan setahu saya gas ini adalah kebijakan dari pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat dulu yang merekomendasikan untuk kita pakai gas, bukannya pemerintah daerah Sumatera atau wali kota Binjai yang suruh kami semua pakai gas, enggak gitu. Jadi kenapa aturannya berbeda-beda? Ya ini saya di desa area Binjai lah, desa Namukur lah saya bilang. Desa Namukur pun masuk lagi lah, dusun Simpang Burah gitulah. Peraturan ini saya tidak tahu, tapi memang agak lama sudah peraturan ini. Jadi kalau kalian bilang yang 3 kilo itu subsidi, saya memang tidak tahu yang mana subsidi, yang mana tidak ya. Tapi saya ini udah keliling mencari tabung gas. Jangankan yang 15 kilo, yang 3 kilo aja nggak dijual. Kalau kalian lihat di channel saya bilang aja nggak apa-apa, saya bayar lebih juga nggak apa-apa. Memang nggak dijual katanya. Jadi setiap kedai, setiap penjual itu udah dijatah. Misalnya mereka itu ada 10 tabung, jadi harus 10 tabung juga nanti yang mereka akan tukarkan kepada pengisi gas gitu. Jadi kalau kita mau beli pun itu kita nanti di orang datang itu kita harus pesan dulu. Udah gitu kita pesan, and then tengoklah sebulan baru ada, baru dia akan antar. Begitu. Jadi bukannya saya memanfaatkan subsidi, orang listrik saya aja kemarin katanya ini mau pasang subsidi atau enggak, saya bilang nggak usah gitu. Bukannya saya sok kaya atau bagaimana, saya nggak mau memanfaatkan apa aja, apalagi masalah gas seperti ini ya kan. Jadi kenapa kalau di daerah kalian walaupun ini 3 kg subsidi atau tidak, kalau di daerah kalian kenapa nggak diminta syarat-syarat seperti itu? Kalau di sini itu kenapa harus diminta gitu? Sedangkan kan sama-sama rakyat Indonesia, apa yang membedakannya antara Pulau Sumatera dengan tempat kalian? Kalau subsidi memang katanya harus tunjukkan kartu keluarga, ya udah. Lagian tahu kita miskin atau susah nggak juga dari kartu keluarga ya kan, betul Pak? Susah memang lah. Kalau lagi tension ini memang susah. Saya pun tension tadi. Kenapa? Karena kita harus bolak-balik ya kan. Bolak-balik mau isi tabung gas saja. Yang tadinya mau masak pukul 10 pagi, pukul 12 pun belum masak. Harus lagi bawa kartu keluarga fotokopi, harus lagi bawa KTP fotokopi. Semua mau dibawa. Saya pikir itu hanya kalau kita ngurus dokumen macam paspor atau apa. Ngisi tabung gas pun pakai kartu keluarga. Mau ditengoknya berapa orang yang mau pakai kok. Kalau sudah berurusan dengan ibu-ibu itu pokoknya mulutnya tuh nggak bisa diem ya. Mungkin Kak Sri ini benar-benar dibuat jengkel ketika beliau ini mau cari gas untuk masak tapi nggak dapat. Justru persyaratannya harus pakai KK, pakai KTP. Dia beli tabungnya dengan gasnya juga nggak diperbolehkan, harus tunggu dari pusat. Ini sebenarnya juga sangat rumit juga ya. Jadi buat para pemimpin yang ada di Indonesia, cobalah
buat solusi yang lebih mudah supaya rakyat ini nggak ngomel-ngomel terus, nggak mengkritik terus ya kan. Yang penting ada uang bisa beli, itu kan enak ya kan, daripada susah-susah nunjukin KTP, nunjukin KK. Jujur aku kadang-kadang itu mau ketawa juga ya, karena kenapa sih harus pakai serumit itu. Dan kata Kak Sri, apakah dengan KTP dan surat KK itu bisa melihat antara miskin dan kaya? Ya nggak bisa Kak, tapi memang persyaratannya seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti ada aturan baru ya. Yang penting ada uang bisa beli, itu kan enak ya, nggak rumit. Jadi kata Kak Sri, katanya di Indonesia itu rumit. Nggak rumit saja soal cari makan, tapi segala beli gas pun harus sulit juga. Nah, untuk tong gas besar yang di desa itu juga sulit. Tidak semuanya kedai-kedai di desa itu menjual tong gas besar. Rata-rata kebanyakan biasanya kedai yang menjual tong besar itu ada di pekan ya. Jadi kalau untuk di kampung-kampung ini memang jarang, dan itu memang betul apa yang dikatakan Kak Sri. Sebenarnya kalau dibilang sulitnya hidup di Indonesia ini semua tergantung dari sudut pandang masing-masing ya. Kalau menurut saya ya nggak sulit sih. Andai kata kalau nggak ada gas, saya pun cari kayu bakar gitu. Jadi semua orang punya sudut pandang berbeda-beda. Tapi Kak Sri ini sebenarnya pesanannya juga sangat positif. Andai kata ini didengar oleh pemerintah pusat, ya harusnya pemerintah pusat membuat aturan baru supaya orang-orang yang ketika mungkin pulang merantau ya kan, terus buat rumah, kalau ingin beli gas itu tidak sulit. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan manfaat dan informasi buat sahabatku semua. Tentunya setiap negara pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kita sebagai rakyat Indonesia harusnya kita juga tetap bangga terhadap negara kita. Jadi intinya videonya Kak Sri ini dia kritik pemerintah supaya aturannya itu tidak rumit dan tidak sulit. Intinya seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabatku semua jangan salah paham ya kan. Nanti kalian bilang, wah Kak Sri ini suka banding-bandingin di Malaysia gitu. Ya enggak juga lah. Kak Sri ini sekarang sudah tinggal di Indonesia dan dia itu juga cinta dengan negara Indonesia. Jadi sahabatku semua, netizinku yang tercinta, tolong kalau berbicara yang dijaga ya kan. Kalaupun Kak Sri menceritakan pengalaman hal yang positif dari Malaysia, ya nggak usah marah-marah. Sesuatu yang positif itu wajib dicontoh ya kan, bukan untuk membandingkan, tapi terpulang dari sudut pandang kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.